Kami perbarui terus informasi terkait dengan Ketua DPR RI Setia Novanto yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit RSCM. KPK sore ini akhirnya resmi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk Setia Novanto. Namun pihak Novanto diinformasikan menolak menandatangani berita acara penahanan tersebut, saudara. Ya, jadi terkait dengan proses penahanan, KPK melakukan penahanan terhadap Setia Novanto. Hal tersebut disampaikan oleh Kabiro Humas KPK, Bang Febri Diansyah di kantornya. Dalam surat penahanan itu, Novanto sedianya akan ditahan di rumah tahanan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang KPK, dan surat penahanan ini ditujukan langsung ke pihak Novanto. Penahanan ini terhitung pada tanggal 17 Desember 2017 hingga 6 Desember 2017. Oleh karena itu pihak Novanto menolak, maka penyidik KPK menyiapkan berita acara penolakan terhadap berita acara penahanan. Nah, Bang Saur, kalau seandainya ada pihak dari, mohon maaf, saya sudah akan bergabung dengan Pak Yoris yang sudah ada di ujung telepon. Halo Bang Yoris, selamat malam. Malam, Ratna, apa kabar? Baik, kabar baik. Bang Yoris, Anda mengikuti terus dinamika tentang Setia Novanto, Bang? Iya, ikuti walaupun saya di luar daerah. Baik. Bang Melki Lena Ketua DPD 1 Golkar Provinsi NTT juga bergabung bersama kami di studio, Bang. Selamat malam Bang Yoris. Malam Melki, apa kabar? Kabar baik Bang, siap Bang. Pak Yoris, kalau Anda melihat, Anda kan juga Anda dibesarkan cukup lama di Partai Golkar. Sekarang apa sih yang idealnya bisa dilakukan oleh Partai Golkar? Saya kira masalah Golkar sekarang ini dengan kasus Ketua Umum ini bukan masalah baru. Kami sudah bicarakan itu sejak April yang lalu, sejak mulai terhembusnya berita IKTP, dan saya selaku Korbit Polhukam pada saat itu 22 April sudah menyampaikan secara terbuka bahwa melihat mekanisme beracara di KPK, maka hampir pasti Ketua Umum akan menjadi tersangka. Nah, untuk itulah perlu Golkar menyiapkan beberapa opsi dalam rangka menyelamatkan partai ini. Kita bukan berbicara orang, tetapi berbicara institusi ini atau organisasi ini harus kita selamatkan. Nah, itu saya pikir kemudian terjadi dinamika di dalam teman-teman pengurus, termasuk senior-senior, ada yang masih berpikir pragmatis, dan itu akhirnya saya mendapatkan konsekuensi harus digeser dari struktur kepengurusan. Tetapi bukan berarti bahwa perjuangan menyelamatkan Partai Golkar ini tinggal diam, tetapi kita berupaya terus. Dan fakta ini hari, maka kita sedang melakukan konsolidasi untuk segera menyelamatkan partai ini dalam waktu yang relatif singkat. Apa caranya, Bang? Munaslup? Itu ada pasti ada mekanisme yang berlaku, dan itu diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Apalagi kita lihat bahwa Januari itu sudah mulai proses penetapan tahapan-tahapan pilkada itu, sehingga partai ini harus segera diselamatkan. Dan saya sudah komunikasi dengan beberapa senior dan juga dengan pengurus DPP yang lain. Minggu depan mungkin kita akan melakukan perubahan gitu. Perubahan apa, Bang? Ya, artinya kita memulai sesuai dengan mekanisme. Kita akan lakukan rapat pleno, kemudian kita akan menetapkan. Melalui pleno itulah kita akan bicarakan mekanisme apa yang harus kita tempuh. Apakah kita mengangkat apa itu dia? Bang Melki, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait apa yang akan dilakukan pada minggu depan? Ini informasi dari Pak Yoris, mungkin bisa jadi akan ada rapat pleno. Memang seperti yang oleh Bang Yoris tadi, kan semua pihak itu kan ingin agar Partai Golkar ini tetap berkontribusi dengan baik dalam berbagai proses politik ke depan. Bang Yoris dan sebagian senior lain, kemudian saya dengar tadi Bang Ical untuk dengan Dewan Pembina, kemudian Bang Laksona dengan Dewan Pakarnya, Pak Bibi, Pak Akbar dengan Dewan Kehormatan, dan kami DPD 1, DPP juga yang sama. Komunikasi informal sudah terbangun, dan tentu kami berharap agar nanti seperti tadi disampaikan, apapun nanti judul aspirasi dan gagasan untuk menyelamatkan Golkar, kita tempatkan pada aturan main dan mekanisme partai. Dan saya sangat percaya. Apa yang paling mungkin dalam waktu dekat itu selain rapat pleno? Pasti kan kayak kami kan DPD 1, kami sudah rapat kemarin juga, kita intinya sekarang penting solid dulu, ketemu, ngobrol, diskusi, cari jalan keluar bersama, lalu kemudian
mekanisme partai bergerak nanti untuk bagaimana yang sudah kita sepakati itu bisa dijalankan sesuai dengan mekanisme partai. Tapi memang sejauh ini kita ingin agar yang kita dorong betul agar politik kami coba jaga prosesnya dan kita dorong agar Ketua Umum juga berproses dengan baik di proses hukum di KPK. Oke, baik. Bang Yoris, Anda masih bersama kami, Bang? Ya, saya hanya mau sampaikan bahwa Melki. Siapa, Bang? Iya, kami mendengar suara Anda. Iya, Bang. Bahwa partai ini yang perlu diselamatkan. Benar, Bang. Jadi teman-teman itu jangan terlalu berpikir pragmatis. Iya, Bang. Dengan situasi politik yang sekarang ini. Iya, partai ini harus diselamatkan. Setuju, Bang. Persoalan ini merusak elektabilitas partai satu. Oke, Bang Yoris, kalau Anda mengatakan partai ini harus diselamatkan, skenario penyelamatannya seperti apa? Saya sudah katakan, kita akan segera mengambil alih DPP pada minggu depan, kemudian kita akan lakukan semua proses politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Golkar ini mau dikemanakan? Kasus Ketua Umum ini sudah menjadi public enemy. Masyarakat seluruh Indonesia membenci Golkar karena apa? Karena kasus ini. Jadi jangan Golkar tersandera, itu persoalan perorangan. Saya hanya ingatkan kepada Melki sebagai generasi muda yang harus berpikir terhadap partai ini ke depan. Ya, Bang, jadi jangan kalian terlalu berpikir pragmatis. Dan ini ini sudah saatnya kita harus menyelamatkan partai ini daripada persoalan-persoalan orang per orang di dalam DPP sekarang yang selalu berpikir pragmatis dan menjadi sengkuni daripada persoalan ini. Baik, Bang. Itu aja yang saya ingin tegaskan. Baik, Bang. Oke, Bang, kalau Bang Yoris, kalau seandainya Anda berbicara terkait dengan penyelamatan Partai Golkar dengan kasus yang menimpa Setia Novanto sekarang, berarti kan artinya harus ada figur baru untuk menggantikan Setia Novanto di Ketua Umum. Kalau Anda sekarang melihat kira-kira siapa figur baru yang bisa mengangkat kembali nama Golkar? Saya pikir begini, mengenai sumber daya manusia cukup banyak. Kita waktu kemarin di Munas di Bali 2016 itu kan ada 6 figur kan. Dan figur-figur itu adalah figur-figur generasi muda yang memang kita sudah sepakat bahwa sekarang eranya regenerasi bagi Partai Golkar. Jadi itulah yang kita dorong. Di situ kan ada Aziz Samsudin, ada Mahyudin, ada Priyo, ada Erlangga, ada Pak Melki, banyak sekali. banyak yang apa itu dia, yang kemarin mencalonkan diri. Nah, tinggal kita berbicara. Yang penting begini, ideologi Golkar yang kita sudah sepakati bahwa pertama kita harus berada di dalam pemerintahan. Itu udah harga mati, tidak bisa menjadi oposisi. Oh iya, tidak bisa, itu ideologi partai. Kita harus tahu bahwa begini, dengan kita menyatakan mendukung Jokowi JK sampai 2019, kemudian kita mengusung Jokowi untuk 2024, itu ada komitmen kita di situ, yaitu pertama memberantas korupsi, kedua narkotik, dan ketiga adalah intoleransi. Ini harus dipegang oleh seluruh kader Golkar. Di mana Rapimnas pertama kita sudah membuat fakta integritas, dan saya pikir semua pahami itu. Jadi ini masalah korupsi ini kan masalah yang menjadi tanggung jawab bangsa ini, dan itulah komitmen reformasi gitu. Oh, kenapa kita harus memberikan toleransi? Saya mau tanya sama Merek. Nggak ada itu urusan. Kita korupsi aja tangkap, dan kita berada di belakang KPK dan bangsa ini. Baik. Jangan kita menyandera pemerintahan untuk ini. Baik, terima kasih Bang Yoris atas waktu yang bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Terima kasih. Malam. Selamat malam. Nah, saya sekarang akan menuju ke Mas Adi Praitno. Mas Adi, kalau Anda melihat... Boleh sebelum Pak Adi, tadi kan Mbak Rana mau tanya, saya menanggapi Bung Melki. Ya kan? Karena soal aspek hukum mungkin kita clear. Saya sangat mengapresiasi tadi sebenarnya pernyataan dari Bung Melki. Yang pertama, sesungguhnya mereka itu DPD 1 paling tidak mendorong supaya proses hukum itu bisa jalan. Tapi kan fakta yang sekarang terjadi, misalnya waktu saudara Setnov dipanggil 3 kali sebagai saksi, kemudian dia nggak datang. Nah, saya khawatir gini, ada orang yang menurut saya nggak tahu relasi politiknya seperti apa, misalnya gini, statement saudara Fahri Hamzah misalnya, menuduh bahwa JK dengan presiden yang menyuruh KPK untuk menetapkan tersangka. Ini kan sesuatu statement menurut saya ini katakanlah di seorang politisi. Tapi Anda setuju nggak ada motif politik? Karena ini kan tadi seperti yang disampaikan Bang Melki, ini kan kondisinya pas pada saat ketika DPR dan KPK ini hubungannya sedang panas-panasnya. Ini kan yang dia kasih komentar ini kan sedang proses berjalan hukum. Artinya penyidik itu berhak untuk memanggil orang
tetapi kemudian menuduh, misalnya adalah kepala negara, wakil presiden, kemudian terlibat. Bahkan dia menuduh, misalnya begini, penetapan waktu polisi melakukan penangkapan, ini gila ini gitu loh. Kita warga negara Indonesia ini gila. Yang gila siapa? Kita masih normal loh. Tapi saya katakan mungkin Fahri Hamzah, yang sekarang ini ada kecelakaan di DPR, mungkin saya nggak tahu Bung Melki, mungkin nggak di parlemen, ada orang sebenarnya udah dipecat dari partainya. Tetapi oke lah, proses hukum ini agak ada kendala kita memang, yang sebenarnya setiap anggota DPR itu ada praksi, ini tidak ada praksi, yang setiap hari merecoki dan yang luar biasa selalu mengataskan nama parlemen. Baik. Nah ini yang menurut saya yang berbahaya Bung Melki, sehingga Setnov ini kelihatannya yang tadi dibilang itu demi marga DPR, enggak, ini Setnov sebagai pribadinya diduga korupsi, nggak ada urusannya dengan DPR. Nah, tapi Pak Hari dorong-dorong, kemudian Setnov itu menyuarakan Bung Melki. Artinya kita harus meluruskan jadi harus dipisahkan, itu sebabnya. Ya? Makanya saya sangat misal kepada Sekjen, kemudian membuat surat itu sama dengan kemudian lembaga 560 iya 560 teman-teman yang baik menurut saya itu, tapi karena mereka diam seakan-akan mereka juga diduga setuju gitu. Oke, baik. Menarik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, kita masih berbicara tentang Setia Novanto. Kalau Anda melihat sekarang tadi Pak Melki mengatakan ingin solid, Bang Yoris tetap ingin pada minggu depan sudah ada langkah-langkahnya tak terkait dengan kasus yang menimpa Setia Novanto. Anda melihat ke depan Golkar seperti apa yang harusnya langkah idealnya bisa dilakukan? Saya setuju dengan Bang Melki ya, bahwa Partai Golkar ini kan partai modern yang tidak terlalu menggantungkan nasib dan masa depan partainya itu pada satu orang. Jadi apapun yang terjadi pada Pak Setnov, tetap saja Golkar ini akan leading sebagai the ruling party, partai yang cukup diperhitungkan memang. Walaupun tapi harus betul, tapi memang suaranya harus mungkin bisa jadi agak turun terus. Agak turun, tapi harus diakui bahwa kasus Pak Setnov yang sekali dua kali dijadikan tersangka ini cukup menggerus elektabilitas Golkar saat ini, dan dikhawatirkan ini tidak mampu bersaing dengan teman partai yang lain kontestasi elektoral 2018 pilkada serentak, bahkan mungkin 2019. Inilah yang kemudian memunculkan banyak desakan di internal partai, terlepas dari friksi dengan Pak Yoris, dengan Pak YK dan seterusnya. Tapi desakan itu kan seakan-akan mewakili suasana batin begitu banyak orang di Indonesia. Pak Setnov bukan hanya soal dia ketum Golkar, tapi dia adalah representasi dari elit DPR saat ini yang memang harus dijaga marwahnya. Secara etik moral memang, kalau pimpinan sebuah lembaga negara ditetapkan sebagai tersangka, nggak harus ngomong soal idealisme tentang hukum dan seterusnya. Mestinya dengan logo sudah mengundurkan diri untuk menyelamatkan institusi DPR sebagai representasi kepentingan rakyat. Nah, saya sih melihatnya ke depan, Mbak. Ada beberapa skenario memang untuk melakukan penyelamatan terhadap Golkar. Kalau memang teman-teman Golkar merasa kasus Pak Setnov ini dianggap tidak terlalu urgen dan tidak terlalu merusak terhadap elektabilitas partai, mungkin saja perlu dilakukan nonaktif ataupun nonaktifan terhadap Pak Setnov dan kemudian diangkat PLT. Mungkin Sekjen yang akan mengakuisisi dan mengambil alih semua kebijakan partai ke depan. Tapi kalau memang sudah dianggap sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan elektabilitas Golkar, saya kira memang Munaslup harus segera dilakukan. Ini kan sama-sama untuk kepentingan Golkar. Cuman problemnya adalah apakah Golkar menganggap persoalan Setnov ini sedang biasa-biasa saja atau memang sedang dalam urgen? Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bang Melki. Tetap bersama kami di Saling Silang.